tema yang kita angkat adalah pesan moral Isra dan Mi'raj dalam kehidupan kita sehari-hari. Sepakat ulama bahwa terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj adalah pada tanggal 27 Rajab tahun ke-11 dari kenabian Nabi Muhammad SAW, di mana kronologisnya waktu itu Rasulullah SAW diserang, dihadang oleh kafir Quraisy. Kemudian pada tahun itu beliau kehilangan seorang yang mendukung beliau dalam menyiarkan Islam. Pertama, paman beliau Abu Thalib. Yang kedua, itu istri beliau Siti Khadijah, yang disebut dengan Amul Huzni, tahun duka cita. Maka waktu itu Allah mengutus malaikat Jibril dan Mikail untuk bertemu dengan Rasulullah untuk di Isra dan Mi'rajkan. Ayat yang kami bacakan dalam surah Al-Isra, Subhanallazi, dan seterusnya adalah Maha Suci. Di situ Allah tidak mempergunakan kalimat Allah, tetapi Subhana, ada tersirat kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa beliau suci dari segala keterbatasan, suci dari segala ketergantungan dengan makhluk, suci bahwa benar-benar Isra dan Mi'raj itu terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Bahwa jarak kota Mekah dengan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa di Palestina kurang lebih 1.500 km. Kemudian jarak antara Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, kalau diukur dengan kilometer, kurang lebih adalah sejauh 4.320.000.000 kilometer per jam perjalanan Muhammad. Yang diperkirakan beliau berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, langsung Mi'raj ke Sidratul Muntaha, kurang lebih 4 jam. Jadi kalau kita kalikan dengan kilometernya itu, kurang lebih 17.280.000.000 kilometer. Allah Akbar, maha luar biasa Allah. Maka apa yang tujuan kami katakan tadi adalah menjemput perintah solat. Selain perintah solat, zakat, puasa, haji adalah dibawa oleh malaikat Jibril, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perintah solat satu-satunya yang dijemput langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ini bukan artinya ibadah-ibadah yang lain itu tidak penting, tapi sangat penting. Solat itu adalah satu-satunya. Kalau dalam agama disebut as-salatu imaduddin, solat itu tiang agama. Mari peristiwa Isra dan Mi'raj ini sebagai acuan kita, pedoman kita, bahwa semua yang diperlihatkan yang terjadi pada waktu Isra dan Mi'raj itu, ini betul-betul akan terjadi apabila kita perbuat sebagaimana yang kami katakan tadi. Contoh-contoh itu sudah banyak sekali diperlihatkan oleh Allah, dan kenyataannya apa yang dikatakan diperlihatkan oleh Allah sudah kejadian pada saat ini. Ghibah, berita hoax, kalau kita tahu misalnya akibatnya mencakar muka kita, menggunting lidah kita, alangkah kejinya dan pedihnya azab yang kita terima. Tapi kadang-kadang orang tidak sadar